Alhamdu wa syukru lillah ala ni'amihil mutawatirah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para guru, para kiai, para habaib yang mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak kurang hormat dan mahabbah saya kepada para beliau. Wabil khusus guru kita, penceramah yang kita tunggu-tunggu ilmu dan hikmahnya, Akhina al-Fadil, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Dr. Zulfa Mustafa Muqarrabin Yusuf, yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin hadirat sekalian, jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan saya banggakan pula. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Azza atas limpahan aneka macam nikmat, cucuran rahmat yang tidak terhitung banyaknya. Selawat bertangkaikan salam semoga terkirim indah ke pangkuan junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu bapak hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya diminta oleh saudara saya Bang Haji Tatang, Ustadz, tolong sedikit mewakili atas nama santri, atas nama Ikhwanus Shafa. Jadi saya bicara di sini mewakili santri, mewakili murid dari guru besar kita, Al-Maghfurlah, Al-Marhum Rahmatal Abrar, Tuan Guru Kiai Haji Abdul Hamid Hussein. Jadi saya diminta untuk sedikit memberikan sepatah dua patah kata atas nama ikhwan, atas nama Ikhwanus Shafa, atas nama santri beliau. Namun hadirin sekalian, karena yang ditunggu-tunggu guru besar kita, yang ditunggu-tunggu Pak Kiai kita sudah hadir, jadi rasanya tidak elok kalau saya berpanjang kalam, berlebar ucapan. Hanya sedikit saja yang ingin saya sampaikan, nanti samudra ilmu akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Dr. Zulfa Mustafa yang kita cintai. Sedikit saja, karena ini terkait dengan peringatan Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara tentang Maulid, mau tidak mau pasti kita akan menangkap hikmah yang paling besar dari peringatan tersebut, dari hadirnya dan diutusnya beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayatnya, hadisnya sudah sering kita dengar. Bahkan saya yakin di antara kita tidak sedikit yang sudah menghafalnya. Kalau bicara Maulid, hadis yang sering disampaikan, ayat yang sering dibaca, pasti akan merujuk pada sebuah tema besar. Dan yang ini yang kata beliau, ya kata guru kita, saya pernah menyampaikan ini pada kesempatan haul yang pertama, bahwa saya mengenal Kiai Hamid pada saat saya ibtidaiyah, sekolah dasar di At-Tahiriyah. Jadi saya sudah ngaji sama beliau,
Saya sudah belajar sama beliau sejak ibtidaiyah. Di sanawiyah saya belajar dengan beliau. Waktu itu beliau mengajar, saya yakin masih ingat kalau murid beliau ya. Di sanawiyah beliau mengajar pelajaran bahasa Inggris. Luar biasa. Kiai bukan cuma bisa Inggris tapi ngajar bahasa Inggris. Selesai sekolah di At-Tahiriyah, kita ngaji sama beliau di Ibnu Sina, Kampung Melayu. Beliau buka kitab waktu itu. Jadi kalau pagi, kalau siang kita di sekolah belajar bahasa Inggris, sore, maghrib sampai isya kita ngaji kitab kuning sama beliau. Nah, yang beliau tekankan ini dia ya, yang sampai sekarang saya masih selalu ingat ya, bahwa apa yang menjadi sebuah tema besar dari setiap peringatan, apakah itu peringatan maulidnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan nuzulul Quran, peringatan tahun baru Islam. Karena beliau mengajar di Ibnu Sina. Ibnu Sina itu lembaga pendidikan dakwah ya. Jadi yang ngaji sama beliau itu kebanyakan kader-kader mubaligh. Makanya yang disampaikan adalah tema-tema yang biasa disampaikan pada saat momentum hari-hari besar Islam. Kata beliau, semua acara hari-hari besar Islam, terutama peringatan maulidnya Nabi besar kita Nabi Muhammad, tidak lain dan tidak bukan semuanya akan mengerucut pada sebuah tema besar, yaitu apa? Akhlakul karimah. Jadi semua yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, ini pelajaran yang masih saya ingat dari beliau. Ibadah yang kita kerjakan apapun bentuknya, amaliyah yang seringkali kita dawamkan dan kita rutinkan dalam berbagai macam bentuk manifestasinya, maka semuanya harus merujuk pada akhlakul karimah, pada kebersihan hati dan pada kasih sayang kepada sesama. Untuk itu Nabi diturunkan, untuk itu Rasulullah hadir. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini tema besarnya. Kalau hadisnya apa? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Itu dua tema besar yang tidak akan pernah lepas dari pembahasan para kiai, para ustadz di acara-acara peringatan hari besar Islam. Menutup sambutan saya, dan hadis ini saya dengar langsung dari lisan beliau, guru kita almarhum rahmatal abrar Tuan Guru Ki Haji Abdul Hamid Hussein, dan ini sangat membekas di hati saya. Ini hadis penutup. Kata beliau kepada kami, ini pesan beliau. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas saimil qaim. Ya, singkat aja. Innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, la yudriku, pasti akan meraih, pasti akan mencapai, pasti akan mendapatkan bihusni khuluqihi, dengan akhlaknya yang mulia, dengan akhlaknya yang luhur, darajatas saimil qaim, darajatnya, derajatnya orang yang rajin puasa sunnah, orang yang rajin tahajud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang mungkin jarang puasa sunnah, kita yang mungkin jarang bangun tengah malam sholat tahajud, akan bisa mendapatkan predikat itu dengan kualitas akhlak yang mulia. Ini cocok nih ya buat kita yang kayaknya tahajud rada-rada kurang rajin gitu ya. Walaupun saya kelihatan di sini banyak yang rajin bangun malam nih ya, bapak-bapak, wajah-wajah yang rajin bangun malam, terutama pada saat Piala Dunia.
Alhamdulillah. Jadi kita yang jarang tahajud, kita yang jarang puasa sunnah, insya Allah akan mencapai tingkatan itu dengan kualitas akhlak yang mulia. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apa dan bagaimana kelanjutannya, kita dengarkan ilmu dari guru kita yang akan memberikan tausiah, dan sengaja kita hadirkan, kita undang pada kesempatan malam hari ini. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.